Aku adalah wanita yang terjebak dalam novel. Aku tidak sengaja masuk ke dunia buku dan menjadi tokoh figuran wanita yang malang. Dalam buku aslinya, suamiku tidak bisa memberikan keturunan. Demi mewarisi takhta, dia memaksaku memilih pria lain untuk mendapatkan keturunan dari pria itu. Tapi setelah aku hamil anak itu dan membantunya naik tahta, dia malah membuangku, membiarkanku tewas dalam kobaran api. Benar-benar nasib yang sangat tragis. Aku bukanlah gadis bodoh di dalam buku itu yang mau menyerahkan segalanya demi cinta. Aku tidak akan mengorbankan nyawaku yang berharga hanya demi cinta pria yang tidak ada harganya. Miau miau, semua pria ini adalah pria yang aku pilihkan khusus untukmu. Pilihlah salah satu yang kau suka. Selama kau bisa hamil anak itu dan membantuku naik takhta, kau akan menjadi permaisuri agungku. Suamiku, apa aku benar-benar harus memilih? Harus memilih. Karena alur dalam buku ini tidak bisa diubah, maka aku pilih dia. Kaisar masa depan dari dinasti Zhou, Xiao Jin. Tokoh Xiao Jin dalam buku ini sudah lama menjaga perbatasan. Jarang sekali ada orang yang melihat wajah aslinya. Jangan habisi aku, jangan habisi aku. Dia menyingkirkan pamannya demi takhta, berperangai kasar dan kejam. Dialah masa depan Kaisar Dazhou. Namun saat ini kedua matanya buta, menyamar sebagai pemetik harpa, bersembunyi di kediaman Pangeran Cheng. Tak ada yang mengetahui identitasnya, kecuali aku. Istriku ternyata memilih seorang pria buta yang sangat lemah. Ya sudahlah, atur saja sesuai keinginanmu. Ini pil kesuburan, hanya butuh sekali saja agar bisa mengandung. Miau miau, jangan buat aku kecewa. Kirim orang untuk memberi obat pada pria buta itu, biar mempermudah urusan permaisuri muda. Baik, bos. Murongjing, hari ini kamu menjadikanku sebagai alat untuk mendapatkan takhta. Suatu hari nanti aku pasti akan membuatmu menyesal. Aku akan memikat hati kaisar dengan kuat, menaikkan derajat melalui anakku, dan berkuasa dengan agung. Mata tertutup saja sudah begitu tampan. Sama sekali tidak mirip dengan pimpinan kejam yang diceritakan di buku. Jika kemampuannya diranjang juga cukup hebat, tidak ada ruginya punya anak dengannya. Siapa itu? Benar-benar pimpinan yang bengis. Dia mau menghabisi orang karena masalah sepele saja. Itu adalah Bubuk Hehuan? Siapa yang bersembunyi di sana? Keluar. Ampuni aku, kakak pemain kecapi. Aku adalah tabib Xiaoli. Aku tidak sengaja membuat permaisuri Shizi marah, lalu melarikan diri, hingga akhirnya tersasar ke halamanmu. Tersasar? Jadi soal tindakanku yang menghabisi orang itu, kamu sudah melihat semuanya? Aku Cepat, gadis sialan itu pasti ada di depan, dia tidak akan bisa lari. sangat ketakutan. Jika mereka datang sedikit terlambat saja, aku pasti akan dibungkam. Gawat, orang-orang yang mengejarku sudah datang. Cepat pergi. Kurang ajar kamu? Maaf, aku tidak sengaja.
Napasnya terasa sangat panas, detak jantungnya juga sangat cepat. Sepertinya Murong Jing telah memberinya obat. Baguslah. Ini malah menghemat tenagaku untuk tidak bertindak sendiri. Kakak pemain kecapi, kamu tidak apa-apa. Kenapa suhu tubuhmu bisa sepanas ini? Jika masih ingin selamat, jangan menyentuhku sembarangan. Cepat cari. Gadis sialan itu harusnya bersembunyi di sekitar sini. Xiao Jin, sepertinya kamu sudah hampir tidak tahan lagi. Gawat, ternyata efek obat bubuk hehuan ini sangat kuat. Bisakah kamu bangun sebentar? Kamu menindihku. Periksa, apakah ada orang di dalam ruangan? Kakak pemain kecapi, Diam. Tunggu dulu. Di sana, cepat kejar. mereka sudah pergi. Cepat lepaskan aku. Datang ke kamarku tengah malam, menyuruh orang mencekokiku obat. Bukankah ini yang memang kamu inginkan? Aku tidak melakukannya. Calon kaisar masa depan dinasti Zhou. Sekarang, kamu adalah milikku. Xiao Jin, ketika kamu bangun nanti dan menyadari bahwa wanita yang telah kamu sakiti ternyata menyembuhkan matamu, meskipun kamu sangat dingin dan tak berperasaan, kamu akan merasa bersalah dan tidak akan pernah bisa melupakanku, kan? Suamiku? Suamiku? Miau miau. Ternyata benar. Kelemahanlah yang bisa membuat pria benar-benar menurunkan kewaspadaannya. Veya, Hadir. beritahu tabib. Siapkan mandi ramuan untuk nyonya. Baik. Pangeran muda, bagaimana cara menangani orang-orang di kediaman itu? Habisi mereka semua. Baik. Aku bisa melihat. Ini yang pertama baginya. Ini adalah tanaman herbal khusus untuk racun kabut. Tolong jangan begini. Aku seorang tabib wanita. Aku bisa memberimu penawarnya. Ternyata perkataannya semalam benar. Mataku juga sembuh karenanya. Yang mulia, bawahan ini datang terlambat untuk menolong Anda. Mohon segera kembali ke istana. Apa yang telah terjadi? Kaisar sedang kritis, Pangeran Su sedang mencoba merebut tahta. Sekarang ibu kota sedang kacau, banyak penjahat di mana-mana. Penjahat? Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Yang mulia, Kaisar masih menunggu Anda untuk menyelamatkannya. Siapkan kuda. Baik. Kamu tetaplah di sini. Carilah pemilik kantong wangi ini. Dia adalah seorang tabib wanita. Ingat, cari di seluruh penjuru kota. Kamu harus menemukannya untukku.
Miao-miao tenang saja. Semua orang yang tahu, semuanya sudah aku habisi. Kedepannya, anak dalam kandunganmu ini akan menjadi putra mahkotaku satu-satunya. Aku akan memperlakukan kalian dengan baik. Murongjing, menurutmu apa kamu masih memiliki hak itu? Aku dan keturunan kaisar dalam kandunganku, tentu akan ada yang memperlakukan kami dengan baik. Pada tahun kelima Yong'an, kaisar terdahulu telah tiada. Pangeran keempat Xiaojin merebut kekuasaan, lalu naik takhta menjadi kaisar. Murongjing mewarisi gelar Pangeran Cheng. Dia pandai membaca situasi, menjadi yang pertama mengikuti Xiaojin, membangun pencapaian besar dalam mendukung penguasa baru, dan menjadi orang kepercayaan kaisar yang baru. Mohon maafkan saya yang mulia, bawahan Anda tidak berguna. Saya sudah memeriksa seluruh kediaman Pangeran Cheng, namun tidak menemukan jejak tabib wanita manapun. Tidak ada tabib wanita di kediaman Pangeran Cheng? Benar, tidak ada tabib wanita di kediaman Pangeran Cheng, dan tidak ada yang pernah melihat kantong aroma ini. Sepertinya, wanita itu memiliki rahasia yang tak bisa diungkapkan dan sengaja menyembunyikan identitasnya. Dapatkah Yang Mulia mengingat ciri lainnya? Aku buta saat itu, sehingga tidak bisa melihat rupanya dengan jelas. Tapi parfum yang dia kenakan sangatlah mahal. Mungkinkah dia sebenarnya bukan seorang tabib? Umumkan dekret. Aku ingin mengadakan perjamuan 100 bunga, dan seluruh kerabat wanita dari pejabat di ibu kota wajib untuk hadir. Nanti, bawa orang-orang untuk memeriksa mereka satu persatu. Carikan aku seorang wanita yang memiliki tahi lalat di pinggang belakangnya. Carikan aku seorang wanita yang di bagian pinggang belakangnya memiliki tahi lalat. Hamba laksanakan. Semuanya, berdirilah yang tegak. Jangan berani bermain curang atau berulah. Palsu, pergi. Rata, kamu sebut ini tahi lalat? Pergi, 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 pergi. Punya saya juga tahi lalat. Tahi lalat apa? Berhenti berdalih. Pergi, kamu ke sini. Ikut aku. Atasan sudah berpesan. Tahi lalatnya harus yang terasa saat disentuh. Kasim, bukankah mereka menyuruh kita datang untuk menghadiri perjamuan 100 bunga? Mengapa begitu banyak orang yang diusir keluar? Memangnya ada apa? Yang Mulia sedang mencari seorang wanita yang memiliki tahi lalat di pinggang belakangnya. Perjamuan bunga hari ini adalah kesempatan kalian. Tahi lalat? Xiaojin, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Baru saja naik takhta, kamu sudah terburu-buru mencariku. Ibu, aku punya tahi lalat di pinggang belakangku. Mungkinkah Yang Mulia sedang mencariku? Su Miao Miao? Tatapan apa itu? Apa? Kamu pikir bukan aku yang sedang dicari Yang Mulia? Aku tidak berani. Di dalam buku itu, Murong Wan-er tepat pada saat acara perjamuan 100 bunga ini, ia dilirik oleh Xiaojin dan diangkat menjadi selir agung. Aku sungguh tidak berdaya. Ya sejak saat itu, Murong Wan-er menjadi semakin sombong dan semena-mena, berlaku tanpa batas. Dia menganggapku tidak pantas untuk kakaknya, Murongjing, dan dia bahkan melenyapkanku dengan membakarku hidup-hidup. Su Miao Miao, hanya jika kamu tiada, kakakku baru bisa menikahi sang putri. Adik ipar ditakdirkan menjadi permaisuri, orang yang dicari oleh Baginda tentu saja adalah adik ipar. Baguslah kalau kamu sadar diri. Orang rendah sepertimu yang berasal dari keluarga rendahan, hanya kakakku yang mau mengangkatmu jadi permaisuri raja. Sekali menjadi budak, tetap menjadi budak, jangan lupa daratan. Kenapa? Tidak terima? Sudahlah. Buat apa bicara dengan orang pembawa sial seperti ini? Ibu beritahu ya. Nanti saat bertemu Baginda, kamu harus bersikap elegan dan berwibawa. Apakah Anda anggota keluarga dari kediaman Pangeran Cheng? Benar. Sekarang giliran Anda masuk. Kasim aku. Ada apa denganmu? Kamu sudah menikah dengan kakakku? Masih ingin menggoda kaisar? Adik ipar, mana mungkin aku berani. Aku hanya ingin memberikan penjelasan kepada Kasim ini. Nona Murong ini benar-benar sombong sekali. Dia seenaknya memukul kakak iparnya sendiri. Semakin sombong dia di luar,
pasti semakin kejam sifat aslinya di rumah. Ini sungguh keterlaluan. Putri Cheng kasihan sekali. Kasim? Dia itu menantuku, asal-usulnya rendah, tidak layak bertemu Baginda. Ini baru putriku. Putri sah dari kediaman raja. Mohon bantuannya dari Kasim. Gadis Murong memang memiliki paras yang luar biasa. Silakan masuk. Kantung aroma ini tidak boleh kamu ambil. Menyulam barang sebagus ini, tapi mau dipakai sendiri? Ini kain sutra awan kualitas terbaik. Memangnya kamu pantas? Murong Wan Er, kamu memang suka merebut segalanya? Semoga setelah kamu merebut kantung ini, kamu tidak akan menyesal. Isinya penuh. Kalian semua, ikut saya sekarang. Jangan salahkan saya jika tidak memperingatkan kalian. Yang mulia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Nanti jangan melihat yang tidak seharusnya dilihat, dan jangan katakan yang tidak seharusnya dikatakan. Selera yang mulia sangat bagus. Ternyata, Anda mengundang begitu banyak wanita muda ke istana. Apakah yang mulia akan mulai memilih selir? Kedatangan Pangeran Cheng kali ini, apakah untuk mewakili Ibu Suri? Mengintip niatku? Saya tidak berani, Yang Mulia. Tidak apa jika aku memberitahumu, aku sedang mencari seorang wanita dengan tanda lahir di punggungnya. Seorang wanita dengan tanda lahir di punggung? Kenapa? Apakah kediaman Pangeran Cheng memiliki wanita seperti itu? Lapor Yang Mulia. Saya hanya terpikir bahwa adik saya kebetulan memiliki tanda lahir di punggungnya. Mungkin adik saya beruntung bisa menjadi orang yang Mulia cari. Benarkah? Benar. Lapor Yang Mulia, semua orang sudah hadir. Mulailah. Kalian majulah satu persatu. Katakan kalimat ini pada Yang Mulia. Saya adalah tabib wanita Xiaoli. Sana. Aku? Namaku adalah tabib wanita Xiaoli. Pergi. Hamba adalah tabib wanita Xiaoli. Saya adalah Xiaoli. Sana, cepat pergi. Yang Mulia, aku adalah tabib wanita Anda. Si Xiaoli itu loh. Yang Mulia mohon tenang. Mohon redakan amarah Anda, Yang Mulia. Yang Mulia mohon tenang. Setelah dia keluar, sisa berapa orang lagi? Yang Mulia, masih ada satu yang terakhir. Bicaralah. Aku adalah. Katakan. Aku adalah. Aku adalah. Ibu Suri tiba. Hormat saya pada Ibu Suri. Seharusnya ibu hari ini beribadah. Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Aku dengar kamu memilih selir hari ini, jadi aku sengaja datang untuk melihat. Banyak sekali yang berlutut di sini. Sedang apa kalian semua? Kalian semua berdirilah. Terima kasih, Yang Mulia. Gadis ini sungguh cantik. Kamu berasal dari keluarga mana? Hamba adalah Murong Wan Er, memberi hormat kepada Ibu Suri. Murong Wan Er? Dia adik perempuanmu? Benar, Ibu Suri. Ini pertama kalinya adik saya masuk ke istana. Masih banyak aturan yang belum dia pahami. Terima kasih atas pujian Anda. Aduh, kupu-kupu. Indah sekali kupu-kupunya. Kupu-kupu hinggap pada wanita cantik. Ini adalah pertanda baik. Apakah kantong parfum ini milikmu? Sepertinya Kaisar juga merasa, kalau Nona Murong cukup baik, kantong ini memiliki sulaman yang luar biasa, bahkan sampai menarik perhatian kupu-kupu. Sepertinya, Nona Murong ini cerdas dan berbudi luhur, benar-benar jodoh yang dikirim oleh langit untuk Kaisar. Kantong parfum ini adalah sulaman saya sendiri. Jika Yang Mulia tidak keberatan, saya bersedia memberikan kantong parfum ini kepada Yang Mulia. Mungkinkah dia adalah wanita di malam itu?
Kaisar tidak mengembalikan kantongnya. Sepertinya dia menyukai gadis ini. Bagus sekali gadis ini. Aku merasa cocok dengannya. Sampaikan perintahku. Angkat Murong Wan Er menjadi selir istana. Ibu Suri, Putraku, beberapa hari lagi adalah hari ulang tahunku. Aku hanya punya satu keinginan kecil ini. Mungkinkah kamu tidak mau mengabulkannya? ada tahi lalat di pinggang belakangnya, dan juga sebuah kantong aroma. Biarkan dia tetap di dalam istana. Lakukan sesuka hati Ibu Suri. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Terima Ibu Suri. kasih. Sampaikan titah Ibu Suri, mengangkat Murong Wan Er sebagai selir mulia, segera masuk ke istana. Ini adalah Wan Er kita. Leluhur memberkati. Keluarga Murong kita ini ternyata akhirnya memiliki seorang selir mulia. Selamat kepada Nyonya Besar. Selamat ya, terima kasih. Sudah kuduga, Murong Wan Er masih tetap sesuai alur buku aslinya, diangkat menjadi selir mulia. Hari di saat seluruh keluarga Murong mendadak kaya dan berkuasa sudah tidak lama lagi. Hanya saja kali ini, semakin tinggi kalian naik, akan kubuat kalian jatuh semakin keras. Kaisar tiba. Aroma ini apakah mungkin itu dia? Yang Mulia, mohon ampuni saya tidak sengaja. Maaf, aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Kamu angkat kepalamu. Garis wajahnya dibandingkan dengan Murong Wan Er lebih mirip orang yang aku cari. Yang Mulia, mohon ampuni saya. Bahkan suaranya pun sama persis. Li Dezong. Saya di sini. Bawa orang ini pergi. Apakah dibawa ke Departemen Kehakiman atau... Xiao Jin, kamu sudah terpancing. Nyonya Besar, orang terakhir yang menyinggung. Yang Mulia telah dihukum berat. Cepatlah pergi demi menantu perempuanmu itu dan memohon ampunan. Tidak perlu. Menantuku itu nakal dan ceroboh. Sudah seharusnya dia diberi sedikit pelajaran. Apa masalahnya jika dia dihukum berat? Lebih baik jika Yang Mulia bisa segera menghabisinya. Biar aku tidak perlu lagi membujuk Jing Er untuk menceraikan dia dan menikah lagi. Ibu. Jing Er, kali ini adik perempuanmu benar-benar sukses dan mendapat kehormatan. Kenapa ibu hanya sendirian? Di mana Miao Miao? Dia? Pangeran Cheng, cepat selamatkan putri mahkota Anda. Dia baru saja menyinggung Yang Mulia dan dibawa pergi olehnya. Apa? Periksa tubuhnya. Mohon maafkan hamba Yang Mulia. Ini pertama kalinya hamba masuk ke istana. Hamba merasa sangat gugup sampai kaki hamba tidak sengaja terkilir. Itulah alasan mengapa hamba tidak sengaja menabrak Anda. Kakak pemain kecapi, ampun. Tolong jangan habisi saya. Saya adalah tabib wanita Xiaoli. Saya tidak sengaja memancing kemarahan permaisuri Shizi. Setelah berhasil melarikan diri, barulah saya tidak sengaja masuk ke halaman Anda. Bahkan ada bicaranya saat memohon ampun, sangat mirip dengannya. Pergi sana, pergi. Menyuruh orang untuk meracuniku, bukankah ini tujuan utamamu? Aku tidak melakukannya. Katakan. Hentikan omong kosong soal kamu tidak melakukannya.
Aku tidak melakukannya. Itu dia. Yang Mulia, apa yang ingin Anda lakukan? Aku akan memeriksa tubuhmu sendiri secara langsung. Ibu Suri tiba. Salam kepada Yang Mulia Ibu Suri. Apakah Putri Cheng ada di dalam? Putri Cheng, Tadi di taman kerajaan, wanita yang menabrak Yang Mulia, dialah Putri Cheng. Aku adalah tabib wanita Xiaoli. Secara tidak sengaja membuat marah permaisuri Shizi, lalu melarikan diri. Kamu adalah istri dari Murongjing? Benar, Yang Mulia. Mohon Yang Mulia lepaskan saya. Bicara? Apa kamu mengenal seseorang yang bernama tabib wanita Xiaoli? Aku tidak mengenalnya. Jika tidak kenal, mengapa kamu terlihat begitu panik? Itu karena wibawa Yang Mulia yang luar biasa. Wajar saja jika saya merasa panik. Pandai sekali bersilat lidah. Saat itu kamu mencari Xiaoli di seluruh kediaman dan masih bilang tidak kenal? Jika kamu sudah bosan hidup, aku tidak keberatan menghabisimu sekarang. Yang Mulia lepaskan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kumohon lepaskan aku. Mengapa air matanya membuatku teringat pada Xiaoli? Saya sama sekali tidak berani menipu Yang Mulia. Tidak pernah ada tabib wanita di sampingku. Yang Mulia bisa mengutus orang untuk menyelidikinya. Xiao Jin, hanya jika kamu sendiri yang mencari tahu bahwa aku adalah Xiaoli, baru kamu tidak akan curiga bahwa aku sengaja mendekatimu. Benar atau salah, aku sendiri yang akan menyelidikinya. Jika ada satu kata pun yang dusta, aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Li Dezong, persilakan Ibu Suri masuk. Silakan masuk, Ibu Suri. Ali, kamu tidak apa-apa. Ali, Yang Mulia mohon ampuni kemarahanmu. Istriku baru pertama kali masuk ke istana, dan secara tidak sengaja telah menyinggungmu. Ini karena kurangnya didikanku sebagai suami. Saya bersedia menerima hukuman. Yang Mulia, ini semua karena kecerobohan Su Miao Miao sendiri. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kakakku. Benar, Yang Mulia. Menantuku ini memang terlalu dimanja, sehingga melakukan kesalahan besar ini, itu tidak ada hubungannya dengan putraku. Jika Yang Mulia ingin memberikan hukuman, saya mohon hukum saja dia sendiri. Anakku, hari ini adalah hari baik penobatan selir mulia. Menurutku sebaiknya lupakan saja masalah ini. Ali, cepat minta maaf kepada Yang Mulia. Ali? Apa kamu memanggilnya? Xiao Jin, dulu aku sengaja menggunakan nama itu hanya untukmu. Akhirnya ini bisa berguna. Maju satu persatu. Katakan kalimat ini kepada Yang Mulia. Aku adalah tabib wanita Xiaoli. Sepertinya Yang Mulia salah dengar. Yang Mulia, nama panggilan istriku adalah Ali, bukannya tabib wanita Xiaoli yang sedang Yang Mulia cari. Sepertinya aku saja yang terlalu banyak berpikir. Namanya saja yang mirip. Anakku, tentang nama Ali atau Xiaoli ini, aku sama sekali tidak mengerti. Bukan apa-apa, karena Ibu Suri memohon ampun. Orang-orang dari kediaman Pangeran Cheng, silakan kalian bawa pulang dan beri didikan sendiri. Yang Mulia bilang tidak apa-apa, kenapa kalian masih belum bangun? Bawa orang kalian kembali. Terima kasih, Yang Mulia. Ibu Terima Suri. kasih. Suamiku, aku sangat takut. Jangan takut, aku ada di sini. Dasar wanita pura-pura. Pria menyebalkan, sekarang berlagak sekali. Nanti kita lihat apakah kamu masih bisa menahannya. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa.
Karena kamu memegangiku, aku baik-baik saja. Aneh sekali, melihatnya bermesraan dengan Pangeran Cheng. Kenapa aku merasa begitu kesal? Ibu, wanita penggoda ini bersikap tidak sopan di depan Yang Mulia. Saat kembali nanti, ibu harus memberinya pelajaran. Tenang saja. Ayo kita kembali. Tunggu sebentar. Tunggu. Murongjing, belakangan ini sering terjadi perang di wilayah Barat Daya. Segeralah pergi ke Kementerian Pertahanan, diskusikan strategi dengan mereka, dan laporkan kepadaku. Hamba laksanakan perintah. Putraku, karena Wan Er telah terpilih menjadi selir agung, biarkan dia segera memberikan keturunan bagi keluarga kerajaan, demi meneruskan garis keturunan kita. Apa yang ibu katakan benar? Sampaikan titahku. Selir Agung akan melayaniku malam ini. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Ibu Suri. Nyonya, gaun tipis ini dibawakan khusus oleh selir agung tua untuk hamba bawa ke dalam istana. Gaun ini bahkan telah diberi wewangian dari wilayah barat yang paling berharga. Begitu Anda memakainya, hamba jamin Yang Mulia tidak akan bisa memalingkan mata dari Anda. Ibu Pengasuh Zhao, menurutmu, apakah Yang Mulia akan menyukaiku? Nyonya begitu cantik menawan. Jika Yang Mulia tidak menyukai Anda, mana mungkin beliau mengangkat Anda menjadi selir agung? Kaisar tiba. Yang Mulia, Siapa yang mengizinkanmu naik ke ranjangku? Turun. Yang Mulia, mohon ampuni saya. Kotor. Pengawal. Ranjang naga yang mulia sudah ternoda. Bawakan spray baru yang bersih. Cepat, lakukan dengan gesit. Pola sulaman pada kantong parfum ini sangat unik. Benarkah ini buatanmu sendiri? Benar sekali, Yang Mulia. Kantong parfum ini adalah buatan saya sendiri, bahkan tanaman herbal di dalamnya juga saya pilih secara langsung, semuanya hanya untuk dipersembahkan kepada Yang Mulia. Selir mulia sungguh perhatian, aku harus memberimu imbalan yang pantas. Pengawal, seret selir mulia keluar, dan lumpuhkan tangan serta kakinya. Ya, Yang Mulia, mengapa demikian? Kesalahan apa yang sudah saya perbuat? Kantong parfum ini berisi racun dosis rendah, rumput gerogot hati. Karena kamu sendiri yang memasukkannya, maka ini adalah upaya untuk menghabisi penguasa. Yang Mulia, saya salah. Yang Mulia, saya sudah membohongi Anda. Kantong parfum ini sama sekali bukan milik saya, tapi wanita rendah bernama Su Miao Miao, itu yang memaksaku untuk menerimanya. Ini semua adalah kesalahannya. Su Miao Miao? Maksudmu adalah Putri Cheng Su Miao Miao? Benar-benar wanita kejam itu. Dia membenci saya. Semuanya adalah kesalahannya. Yang Mulia. Ibu mertua, kesalahan apa yang telah aku lakukan sampai ibu memperlakukanku seperti ini? Kamu telah menyinggung kaisar di dalam istana dan hampir membuat seluruh kediaman kita celaka. Sekarang kamu masih punya muka untuk bertanya apa yang sudah kamu lakukan? Pengawal, laksanakan hukum keluarga. Laksanakan hukum keluarga. Kejadian di istana itu hanyalah sebuah ketidaksengajaan. Lagi pula, Yang Mulia sudah berkata tidak akan mempermasalahkannya. Kapan Yang Mulia berkata tidak akan mempermasalahkannya? Yang Mulia jelas-jelas berkata untuk membawamu kembali ke kediaman dan menghukummu dengan berat. Karena Ibu Suri sudah memohon, maka orang-orang dari kediaman Pangeran Cheng harus dibawa pulang untuk dididik sendiri. Kalian berdua, pukul dia sekeras-kerasnya. Ibu mertua, maksud Yang Mulia bukan seperti itu. Ibu tidak boleh menyalahartikan titah Baginda. Memangnya kamu siapa? Beraninya kamu mengaturku? Yang Mulia memintaku untuk mendidikmu, meskipun aku membuatmu tiada di sini, itu adalah hal yang wajar. Kalian berdua, pukul lebih keras. Ibu mertua, di dalam perutku ini adalah anak dari keluarga Murong. Jika Anda menyiksaku seperti ini, dan jika suamiku sampai tahu,
Dia pasti akan membuat perhitungan dengan kalian. Dasar kamu wanita rendah. Dulu membiarkanmu hamil. Hanyalah rencana sementara bagi Jing Er untuk mewarisi gelar bangsawannya. Sekarang Jing Er sudah memegang kekuasaan penuh dan sangat diistimewakan. Ada banyak wanita yang mau melahirkan untuknya. Bahkan menikah dengan putri raja pun dia sangat layak. Segera buat anak dalam perutnya itu lenyap. Dan habisi dia sekarang juga. Ini adalah anak pangeran. Aku ingin tahu siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya. Kalian berdua benar-benar tak berguna. Biar aku yang turun tangan. Nyonya besar, tenanglah. Di dalam perut wanita tak tahu malu ini bagaimanapun juga adalah darah daging pangeran. Jika sampai dia tiada karena pukulan kita, pangeran pasti akan sangat murka. Benar sekali, Nyonya besar. Malam ini sangatlah dingin. Biarkan saja dia berlutut di sini semalaman. Udara dingin itu akan menghabisinya. Ketika ibu dan bayinya kehilangan nyawa, walaupun pangeran akan menyalahkan kita bisa berdalih. Hal itu tak ada hubungannya dengan kita. Masuk akal juga. Kau awasi tempat ini, siapapun tidak diizinkan masuk. Xiao Jin, menghitung waktu yang berlalu, si bodoh Murong Wan Er itu seharusnya sudah terpancing olehmu tentang asal-usul kantong wangi itu. Aku akan menunggumu. Leluhur sekalian, menantu yang berdosa Su Miao Miao ini seharusnya tidak berurusan dengan Baginda Raja. Musibah besar yang menimpa hari ini adalah kesalahan yang dibuat Miao Miao sendiri. Tapi aku tidak menyangka bahwa penguasa saat ini ternyata adalah orang licik yang ingkar janji. Wanita ini sungguh berani. Beraninya dia menjelek-jelekan aku di belakang. Di istana, Baginda Raja jelas-jelas sudah mengampuni saya. Tapi ternyata dia malah diam-diam menyuruh ibu mertua untuk menghukum saya. Sungguh orang yang licik. Kapan aku memerintahkan orang untuk menyiksanya? Aku telah salah. Seharusnya aku tidak berpikir bahwa dia masih sama seperti pemain kecapi yang dulu. Yang mulia, luka-luka ini disebabkan oleh pukulan rotan, tapi ini hanya luka luar. Hanya perlu sedikit perawatan yang teliti, dan tidak akan meninggalkan bekas luka. Rotan? Yang mulia sedang di istana, jelas-jelas sudah mengampuniku, tapi secara diam-diam membiarkan ibu mertua menyiksaku. Sungguh orang yang sangat picik. Wanita tua dari kediaman keluarga Murong itu benar-benar sudah bosan hidup. Beraninya dia memasukkan perintah kerajaan. Bajingan itu berbuat sangat kejam. Ini hanya luka luar saja. Kamu masih berani menjelek-jelekkan aku di belakang? Karena ini tidak menimpa tubuhmu, kamu tentu bisa bicara sesukamu, seolah tidak merasakan sakit. Karena ini hanya luka luar, mengapa dia masih belum sadar? Ini, hamba melihat wajah nyonya sangat pucat. Itu adalah tanda kekurangan darah. Mungkin tubuhnya memiliki penyakit yang tersembunyi. Cepat periksa nadinya. Baik. Jangan, penguasa kejam ini belum mencintaiku. Jika dia tahu aku mengandung anaknya, dia akan menghabisiku. Siapa Anda? Jangan sentuh aku. Yang mulia, kenapa Anda ada di sini? Kamu sudah sadar. Yang mulia, laki-laki dan perempuan, bukan mahram, tidak pantas bersentuhan. Sampai kapan kamu akan berpura-pura di hadapanku? Hamba tidak mengerti maksud Anda. Tidak mengerti? Aku bertanya sekali lagi padamu. Siapa sebenarnya Xiao Li? Hamba tidak tahu. Tidak apa-apa. Jika kamu tidak mengakuinya, aku akan memeriksanya sendiri. Yang mulia, saya sudah punya suami, dia adalah bawahan Anda.
Anda tidak boleh bersikap seperti ini. Memangnya kenapa kalau kamu istri bawahanku? Asalkan itu wanita yang aku inginkan. Selain aku, siapapun yang menyentuhmu akan aku hukum mati. Ternyata benar itu kamu, Su Miao Miao. Masih berani bilang kalau kamu tidak membohongiku? Aku sudah bilang, jika kamu berani berbohong sedikit saja, aku akan menghabisimu tanpa sisa. Saya tidak berbohong. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Yang Mulia bicarakan. Yang Mulia, tolong jaga sikap Anda. Jaga sikap? Su Miao Miao? Bukan. Seharusnya Xiaoli. Dulu saat kamu berpura-pura jadi tabib wanita, merangkak keranjangku, dan menggodaku, kamu tidak bicara soal jaga sikap? Omong kosong. Dulu jelas-jelas Yang Mulia yang lebih dulu. Aku sudah menangkapmu, Xiaoli. Ternyata, kamu suka yang seperti ini? Saya adalah Putri Cheng. Saya mohon kepada Anda. Mulai sekarang, jika kamu berani menyebut nama Putri Cheng sekali lagi, aku akan menciummu. Asalkan kamu kelak patuh tinggal di sampingku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Su Miao Miao, Yang Mulia, lebih baik habisi aku saja. kamu benar-benar pikir aku tidak berani menghabisimu? Sakit. Mengapa bersembunyi sejauh itu? Aku tidak bilang akan menghabisimu sekarang. Tadi Anda sangat galak dan sudah membuatku kesakitan. Apakah ini perbuatan kediaman? Pangeran Cheng, wanita tua itu, yang memukulmu? Yang Mulia, dia adalah ibu mertuaku. Anda tidak bisa. Apa kamu memanggilnya? Kuberi kesempatan untuk mengatakannya sekali lagi. Ibu. Wanita tua itu. Berapa kali dia memukulmu? Bukan dia yang melakukannya. Kediaman Pangeran Cheng sudah memperlakukanmu seperti ini, dan kamu masih membela mereka? Anggap saja 5 luka ini adalah 5 pukulan. Aku akan membalasnya 100 kali lipat untukmu. Li Dezong, Ada, Tuan. sampaikan perintahku. Kediaman Pangeran Cheng dan Nyonya Besar telah bersikap semena-mena dan tidak becus mendidik anak. Tampar mulut mereka 500 kali, sebagai peringatan bagi yang lain. Baik. Kasim, tunggu sebentar. Malam ini kamu tidak boleh pergi kemanapun. Tetaplah di sini untuk menemaniku. Titah Kaisar telah tiba. Kasim Li datang larut malam begini, pasti karena Selir Agung telah melayani dengan baik, dan Yang Mulia meminta Kasim datang tengah malam. Untuk memberikan hadiah, bukan? Yang Mulia memang memberikan titah. Nyonya Besar, silakan terima titahnya. Atas perintah langit, Kaisar menyatakan, kediaman Pangeran Cheng dan Nyonya Besar bersikap sombong dan sewenang-wenang, serta tidak becus mendidik putrinya, hukum dengan tamparan 500 kali, sebagai peringatan bagi yang lain. Kasim Li, Anda pasti salah lihat, kan? Bagaimana mungkin Yang Mulia melakukan ini? Tampar dia sekarang. Kasim Li, saya sudah sadar akan kesalahan saya. Tolong, ampuni aku. Tolong bantu aku. Apa kalian sudah dengar? Selir Agung semalam melayani Kaisar, tapi kemudian dikirim balik oleh Kaisar tanpa disentuh sama sekali. Berita ini sudah tersebar ke seluruh istana. Tahu apa kamu? Yang Mulia tidak pernah dekat dengan wanita manapun, karena dia sudah mengangkat Selir menjadi Selir Agung.
Dia pasti sangat mencintai Selir. Urusan melayani itu hanya masalah waktu saja. Pengawal, kesini. Seret 2 orang bermulut kotor ini. Seret kedua budak rendahan ini keluar. Dan berikan mereka hukuman. Selir, ampuni kami. Selir, ampuni hamba. Mulai sekarang siapapun yang berani membicarakanku di belakang, nasib kedua budak rendahan ini akan menjadi nasib kalian juga. Selir, gawat. Nyonya besar dipukuli oleh orang-orang kaisar. Apa? Yang mulia mengutus Kasimli untuk memberi hukuman tamparan. Ia dipukul hingga 500 kali. Selir baik-baik saja. Sebenarnya apa yang terjadi? Di dalam kantong wangi ini terdapat racun lambat, rumput pemakan hati. Karena kamu sendiri yang menaruhnya, maka itu termasuk upaya makar terhadap penguasa. Ini semua ulah wanita, tak tahu malu Su Miao Miao. Pasti karena kantong wangi itu, ibu jadi dicaci maki oleh Yang Mulia. Pasti pelakunya si Su Miao Miao itu. Nyonya tua berpesan kepada Anda jangan sampai kehilangan kasih sayang dari Yang Mulia Kaisar. Tidak bisa. Aku harus pergi memohon pada Ibu Suri. Selir, Selir. Xiao Jin, Anda tahu betul kalau saya adalah istri pejabat, tapi Anda membiarkan saya menginap di istana. Ternyata semua pria memang suka merebut milik orang lain. Sayangnya, ini masih sangat kurang. Yang aku inginkan adalah kamu, untuk memberikan hatimu padaku langkah demi langkah. Aku ingin membuatmu sangat tergila-gila padaku. Apa aku setampan itu? Yang Mulia, kapan Anda bangun? Saat kamu sedang memperhatikanku? Sampai merasa terpukau. Yang Mulia salah paham. Aku tidak mencuri pandang. Yang Mulia. Semalam aku mengertimu karena ada luka, jadi aku tidak menyentuhmu. Tapi sekarang kamu sudah istirahat semalaman, seharusnya lukamu sudah membaik. Ibu Suri Yang Mulia, Anda harus menolong saya. Kantong aroma itu, kakak ipar yang memaksanya kepada saya. Saya benar-benar tidak tahu obat apa yang ada di dalamnya. Baginda Raja pasti sudah salah paham. Itu semua masalah sepele. Aku sangat mengenal anakku. Karena dia sudah mengangkatmu menjadi Selir Agung, dia tidak akan menyulitkanmu. Tunggu sebentar. Aku akan masuk dan menanyakannya untukmu. Ibu Suri, Selir Agung. Di mana Kaisar? Ini, Baginda masih belum bangun. Ini sungguh aneh. Biasanya pada jam seperti ini, Kaisar seharusnya sudah sibuk dengan urusan negara. Mengapa hari ini dia belum bangun juga? Baginda, cepat lepaskan aku. Jangan. Ibu Suri, Kaisar, selama ini hanya terbiasa untuk tidur sendirian. Mendengar suara itu, pasti ada beberapa pelayan tak tahu malu yang sedang menggoda Baginda. Minggir. Ibu Suri, Anda. Baginda, cepat lepaskan aku. Jangan lakukan itu. Tidak boleh masuk, tidak boleh masuk. Baginda. Jika tidak ingin ketahuan, peluk aku dengan erat. Jangan, tidak boleh masuk. Jangan masuk. Yang Mulia, kalian, apa yang sedang kalian lakukan? Ibu Suri, kemarin Kaisar baru saja mengangkat saya menjadi Selir Mulia, tapi hari ini sudah ada wanita penggoda yang merayu Kaisar. Anda harus memberikan keadilan untukku. Kaisar, kamu sungguh keterlaluan. Pelayan dari istana mana ini? Cepat keluar. Ibu Suri membawa Selir Mulia pagi-pagi sekali untuk menerobos ke istanaku. Apakah kalian datang untuk menuntut pertanggungjawabanku? Aku mengkhawatirkanmu. Tadi malam kamu memilih Selir Mulia. Tapi kamu malah membiarkan pelayan menginap di kamarmu. Jika berita ini tersebar luar. Siapa yang bilang dia pelayan? Yang Mulia, jangan. Dia adalah Selir Su yang baru kuangkat. Apa? Selir Su, Yang Mulia, apa dia pantas? Yang Mulia, Selir Agung sangat galak. Aku takut. Jangan takut. Mengapa kamu begitu penakut? Ada aku di sini, apa yang ditakutkan? Wanita penggoda ini, aku ingin lihat seperti apa rupamu. Lancang. Di hadapanku, apa kamu ingin dihukum?
Mohon ampuni saya, Yang Mulia, Wan Er hanyalah terlalu terbawa suasana tadi. Keributan apa ini? Sepertinya aku dan Selir Agung telah salah paham. Ternyata ini adalah Selir Jeyu yang baru. Putraku, kamu ini ada-ada saja. Mengapa tidak memberitahu ibu lebih awal? Selir Jeyu milikku ini kemarin tidak sengaja terluka. Tunggu sampai kesehatannya membaik, aku akan membawanya sendiri untuk memberi salam pada ibu. Baiklah, selama kamu bersedia memperhatikan selir istana dan memiliki banyak keturunan, ibu akan merasa tenang. Ibu Suri, Ibu Suri. Wan Er, kamu sebagai Selir Agung harus lebih bermurah hati. Putraku, karena ini hanya salah paham, demi menjaga perasaanku, jangan menghukum Selir Agung. Antar Ibu Suri kembali ke istana. Ibu Suri, tapi... Siapa sebenarnya wanita ini? Bagaimana bisa Yang Mulia secara pribadi membalut lukanya? Aku tidak akan membiarkan sampah seperti dia tetap tinggal di istana. Murong Wan Er, kamu pasti tidak pernah menyangka bahwa Selir Su yang membuatmu sangat cemburu adalah sosok yang selama ini kamu remehkan, yaitu Su Miao Miao. Semua ini baru saja dimulai. Ada apa? Sepertinya ada dendam antara kamu dan Selir Agung. Yang Mulia, Selir Agung memiliki status yang tinggi. Meskipun dulu di kediaman pangeran dia selalu mempersulitku, tapi mana mungkin aku bisa dibandingkan dengannya. Manis, mintalah padaku. Aku akan membantumu membalas dendam. Tidak perlu. Saya mohon Yang Mulia, lepaskan saya. Sudah terlalu lama saya di istana. Saya takut suamiku khawatir. Kamu adalah Selir Su yang aku angkat sendiri. Di hadapanku, kamu masih saja menyebut Murongjing. Apakah kamu menganggap aku sudah tiada? Jika tidak menyebut Murongjing, mana mungkin Anda merasa cemburu? Pengawal, siapkan aula samping. Untuk kediaman Selir Su. Tidak, aku tidak mau tinggal di sana. Saya adalah Putri Cheng. Bagaimana mungkin saya menjadi Selir Su Anda kembali? Yang Mulia bertindak seperti ini. Apakah Anda ingin membuat saya dihina oleh seluruh dunia? Jika Yang Mulia seperti ini, lebih baik hukum saya sampai mati saja. Aku tidak akan rela menghabisimu. Jika kamu mengkhawatirkan kehormatanmu, aku akan menunggumu beberapa hari. Pulanglah dan bercerai dengan Murongjing. Apa? Bercerai? Nyonya Besar, Anda baik-baik saja? Ajing, Ajing, Ibu, wajah Anda. Apa yang sebenarnya telah terjadi? semua ini gara-gara pelayan rendah Su Miao Miao itu membuat Kaisar melimpahkan kemarahannya kepadaku. Bagaimana bisa berhubungan dengan Ali? Dia selalu rendah hati dan tidak suka mencari masalah. Dia tidak suka mencari masalah? Kantong wangi beracun yang dia berikan kepada Wan Er hampir membuat nyawa Kaisar melayang. Jika tahu akan begini, semalam seharusnya tidak hanya kusuruh dia berlutut di aula leluhur, seharusnya aku sudah menghabisinya saja. Apa? Ibu, Ali sedang mengandung. Tega-teganya Anda memperlakukannya seperti itu? Lalu kenapa kalau dia sedang hamil? Jika dia keguguran saat berlutut, itu memang sudah nasib buruknya. Aku rasa Anda sudah pikun. Jika anak di dalam kandungannya sampai terjadi sesuatu yang buruk, di mana lagi aku bisa mencari yang... Jika anak itu tiada, kita bisa punya lagi. Dengarkan ibu. Ceraikan dia, lalu nikahi Tuan Putri dari keluarga bangsawan. Lahirkan keturunan keluarga kekaisaran. Maka kediaman raja kita pasti akan sangat berjaya. Ini benar-benar konyol. Ibu, mulai sekarang, jika Anda berani mengganggu anak dari Ali lagi, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Sepertinya kamu sudah kena guna-guna dari wanita rendah itu. Apa kamu sudah tidak peduli pada ibu kandungmu sendiri? Di mana Putri Mahkota? Dia pergi kemana? Pangeran, saya sudah berjaga di sini sepanjang malam. Putri Mahkota. Bagaimana bisa Putri Mahkota menghilang? Jika terjadi sesuatu yang buruk pada Putri Mahkota, aku akan menghabisimu. Pangeran, ampun, mohon ampun. Suamiku. Ali, bagaimana keadaanmu? Sini. Apa Ali baik-baik saja?
Aku memberimu waktu 3 hari untuk bercerai dengan Pangeran Cheng. Setelah 3 hari, terlepas Pangeran Cheng setuju atau tidak, aku sendiri yang akan menjemputmu kembali ke istana. Suamiku, ada yang ingin aku katakan padamu. Katakan padaku dulu, bagaimana kabar anak itu? Kandungan kali ini, benar-benar tidak boleh ada masalah. Tentu saja, jika kandunganku ini hilang, di mana lagi kamu akan mencari orang yang akan mengabdi padamu sepenuhnya sebagai alat penghasil anak? Tenang saja, anak itu baik-baik saja. Setelah berlutut semalam suntuk, aku takut kandunganku tidak kuat. Terpaksa aku membangkang pada ibu mertua. Suamiku, tidak masalah bagaimana orang lain memperlakukan diriku. Aku hanya berharap bisa melahirkan anak ini dengan lancar, agar suamiku tidak lagi dicurigai orang. Aku memaksanya meminjam benih demi anak. Ibu juga selalu kasar padanya, tapi dia tetap memikirkan harga diriku. Su Miao Miao, mana ada di dunia ini wanita sebodoh dirimu? Ali, kamu telah menderita. Dan kamu terluka. Ibu sudah keterlaluan. Bukan begitu. Ini bukan karena ibu mertua, tapi karena aku yang kurang hati-hati. Kamu tidak perlu menutupinya lagi untuknya. Suamiku cepat turunkan aku, jika terlihat oleh ibu mertua. Akulah pemilik kediaman raja ini. Mari kita lihat siapa yang berani bicara. Tenanglah, ada aku di sini. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. Pelayan, bawa sampah ini keluar. Dan beri dia hukuman mati. Pangeran, bukan saya yang memukul. Nyonya besar yang melakukannya. Saya tidak bersalah. Jangan takut lagi. Mari kita pergi. Xiao Jin, jika tahu Murongjing sangat mencintaiku, bagaimana reaksimu nanti? Yang mulia, saya telah mengantar Nyonya kembali ke kediaman Pangeran Cheng. Kediaman raja semalam sangat kacau. Tidak ada yang menyadari Nyonya pergi dari kediaman. Cukup, pergilah. Baik. Tunggu. Di mana Murongjing? Apakah dia sama sekali tidak menyadari ada yang aneh? Lapor yang mulia. Murongjing tahu Nyonya dihukum berlutut. Dia sangat khawatir dan menggendong Nyonya sendiri kembali ke kamar. Dia tidak menyadari ada keganjilan. Menggendongnya kembali ke kamar. Beraninya dia menyentuh wanita milikku. Beraninya dia menyentuh wanitaku. Ini. Kenapa? Aku? Bukankah aku benar? Anda sangat bijaksana, Yang Mulia. Sampaikan titahku. Malam ini aku ingin mengadakan perjamuan istana. Panggil Pangeran Cheng dan permaisurinya untuk datang ke istana. Baik. Kenapa? Apa aku menyakitimu? Suami sangat perhatian kepadaku. Aku sama sekali tidak merasa sakit. Su Miao Miao, bagaimana bisa kamu begitu mencintaiku? Jangan mengangkat benda berat beberapa hari ini. Jangan kelelahan lagi. Istirahatkan sejenak, dan kamu akan segera sembuh. Pangeran, tugas dari Yang Mulia, ada perjamuan di istana malam ini, meminta pangeran membawa permaisuri segera ke istana untuk menghadiri perjamuan. Bukankah perjamuan 100 bunga baru diadakan kemarin? Kenapa ada perjamuan lagi? Yang Mulia berkata untuk mengadakan perayaan bagi Selir Su yang baru diangkat. Semua kerabat pejabat di atas peringkat 4 di ibu kota harus menghadirinya. Bagaimana bisa begitu? Kapan Yang Mulia mengangkat Jeyu baru? Atas dasar apa? Kaisar tidak mengadakan perayaan untukku, tapi justru mengadakannya untuk wanita tak tahu malu Selir Su itu? Dari mana asal wanita itu? Beraninya dia melampauiku. Selir, saya dengar kemarin di perjamuan 100 bunga, Kaisar mencari tabib wanita Xiaoli, yaitu Selir Su. Hanya seorang tabib wanita? Bagaimana bisa dibandingkan denganku? Memang benar, orang berstatus rendah di istana dalam ini, bagaikan sekuntum bunga, seberapapun indahnya ia mekar,
pasti ada saatnya akan layu dan mati. Terlebih lagi Selir masih memiliki Pangeran Cheng sebagai pelindung Anda. Kamu benar. Putri Aning selalu mengagumi kakakku. Jika Putri Aning menjadi kakak iparku, jangan sebut satu selir su. Meskipun untuk menjadi permaisuri, aku pasti akan mendapatkannya. Selir sungguh bijaksana. Sekarang pergi ke gerbang istana. Sambut kakakku masuk ke istana. Begitu dia masuk, segera bawa dia menemui Tuan Putri. Selir, dengan adanya Putri Cheng, sepertinya ini kurang nyaman. Aku memang ingin meminjam tangan Tuan Putri untuk melenyapkan wanita sampah Su Miao Miao itu agar dia bisa masuk ke istana. Tapi tiada saat akan keluar. Yang Mulia Pangeran Cheng, Selir Agung meminta Anda untuk pergi ke Taman Kekaisaran untuk mengobrol. Langkah Putri Mahkota terhenti. Selir Agung berkata bahwa tulisan indah Anda sangat luar biasa dan meminta Anda untuk menyalin kitab suci bagi Ibu Suri. Tapi lengan saya masih terluka. Ali, ini adalah kesempatan langka. Tahanlah sedikit. Tadi siang Anda memintaku untuk fokus pemulihan. Sekarang demi masa depan, Anda memintaku untuk menahannya. Kalau begitu, tolong tunjukkan jalannya. Layani Putri Cheng dengan baik. Kitab suci ini sangat dibutuhkan segera oleh Selir Agung. Cepat salin. Jika tidak selesai, jangan harap bisa menghadiri perjamuan istana. Murong Wan Er menyuruhku menyalin kitab di saat seperti ini. Sepertinya ini tidak sesederhana itu. Berhentilah membuang-buang waktu. Ini bukan kediaman Pangeran Chengmo. Jangan berlagak seperti Putri Mahkota. Cepatlah menulis. Lepaskan. Mohon Daka, lepaskan aku. Apa tidak boleh kalau aku yang menulisnya? Pangeran Cheng tidak ada di sini. Kamu sedang bersikap tidak tahu malu di depan siapa? Lancang. Yang Mulia, Salam, Yang Mulia. Hormat saya, Yang Mulia. Aku memanggilmu ke istana adalah untuk menobatkanmu sebagai Selir Su, bukan membiarkanmu bersembunyi di sini dan ditindas orang lain. Pengawal, bawa 2 pelayan rendah ini yang berani menyinggung Selir Su, seret keluar dan berikan hukum pancung segera. Baik. Yang Mulia, mohon ampuni nyawa saya. Mohon ampuni saya, Yang Mulia. Kami tidak tahu kalau Putri Cheng adalah selir su. Ampuni nyawa kami, Yang Mulia. Diam kalian. Tolong ampuni saya, Yang Mulia. Kamu menangis terus, seolah dirimu terbuat dari air. Manja sekali. Biarpun aku manja, urusan pribadiku. Tidak perlu membuat Yang Mulia merasa repot. Baru bicara sebentar saja sudah marah? Kepada 2 orang tadi, kenapa kamu tidak bersikap keras seperti ini? Tabib secara khusus berpesan, lukamu harus diobati tepat waktu, agar tidak meninggalkan bekas luka. Apa ini Murongjing yang membalutnya? Di mana sapu tanganku? Apa kamu membuangnya? Su Miao Miao, apa aku belum pernah mengatakannya padamu? Barang milik Yang Mulia, aku tidak tega memakainya. Dan sudah kusimpan dengan baik. Sudah disimpan baik-baik. Aku sudah salah sangka padanya. Barang yang kuberikan padamu, memang harus kamu gunakan. Lain kali, tidak boleh lagi memakai barang milik pria lain. Apa aku menyakitimu? Tidak apa-apa Yang Mulia. Aku tidak berani bilang ini sakit. Su Miao Miao? Tiran ini
ternyata bisa minta maaf padaku. Terima kasih, Yang Mulia. Saya mohon undur diri dulu. Mau kemana kamu? Yang Mulia, sekarang saya masih Putri Cheng. Putri Cheng? Tidak ada orang di sini, kita bicara di sini saja. Siapa itu? Siapa? Yang Mulia, kita bisa ketahuan. Tuan Putri membawaku ke sini. Ada urusan penting apa? Kakak Jing, aku sudah lama menyukaimu. Jadilah suamiku, bagaimana? Ini. Dia adalah putri kesayangan Ibu Suri, Putri Aning. Di dalam buku, Murong Wan Er, demi mendapatkan takhta permaisuri, berusaha keras menjodohkan Putri Aning dan Murong Jing. Berlututlah di sini dan perhatikan baik-baik. Tuan Putri dan anakku adalah pasangan yang sangat serasi. Apanya yang bisa kau banggakan dibanding dia? Masih punya muka untuk bersaing dengan Tuan Putri? Kakak Jing, lihat ini. Pantas saja Murong Wan Er menyuruhku menyalin kitab suci di sini, ternyata agar aku melihat hal ini. Sayang sekali. Lihat itu? Suamimu sedang berada di luar? Bermain api dengan orang lain? Kenapa? Putri Cheng merasa cemburu? Yang Mulia, kita bisa terdengar? Apa kamu takut mereka mendengar bahwa kamu dan aku ada di sini? Atau kamu tidak ingin aku terus menjelek-jelekan suamimu? Tuan Putri, tolong jaga sikap. Saya sudah memiliki istri sah. Memangnya kenapa dengan istri sah? Dia hanyalah rakyat jelata. Ceraikan saja dia. Kakak Jing, jika kamu bersedia menjadi suamiku, aku akan meminta kakakku untuk memberikanmu gelar Pangeran Bupati. Pangeran Bupati? Tuan Putri, bicaralah dengan hati-hati. Saya dan istri saya sudah saling kenal sejak kecil. Meskipun dia berasal dari keluarga miskin, tapi dialah orang yang saya cintai. Saya tidak bisa, demi kekuasaan dan jabatan, meninggalkan istri saya. Terkadang aku sungguh iri pada Su Miao Miao karena dia memiliki suami yang sangat setia sepertimu, pria sebaik itu, sedangkan aku yang seorang Tuan Putri malah tidak beruntung untuk memilikinya. Pria baik, putri yang bodoh. Jika dia pria baik, bagaimana mungkin demi kekuasaan? Dia memaksa istrinya untuk memiliki anak dengan orang lain? Apa kamu juga berpikir bahwa dia adalah pria yang baik? Suamiku memperlakukanku dengan sangat baik. Sekarang cobalah kamu lihat. Siapa sebenarnya yang memperlakukanmu lebih baik? Siapa yang bersembunyi di dalam? Berani sekali kalian. Wan Er, kenapa kamu ada di sini? Aku tadi melihat seorang pelayan yang tampak sangat mencurigakan. Dia sedang menguping. Menguping? Dia ada di sana. Dia ada di sana. Yang Mulia, mereka menemukanku. Jika kamu tidak ingin ketahuan oleh mereka, diamlah dan jangan bersuara. Wanita hina, cepat keluar sekarang juga. Yang Mulia. Yang Mulia. Kakanda. Kurang ajar. Aning,
beranimu sudah keterlaluan, berani sekali berbuat onar di dalam istana, dan mengganggu aku dengan selir Su. Bukankah Su Miao Miao yang ada di dalam? Bagaimana bisa itu selir Su? Sial, selir Su, si wanita penggoda itu, berani-beraninya dia merayu Yang Mulia. Kakanda, Ening tidak sengaja melakukannya. Aning tidak tahu bahwa Anda dan selir Su berada di sini. Sebagai seorang Tuan Putri, sikapmu sangat semena-mena. Pengawal bawa Tuan Putri kembali ke kediamannya. Dia dilarang keluar untuk merenungi kesalahannya. Tuan Putri, mari kembali ke istana. Pakaian itu, kenapa bisa terlihat sangat mirip dengan yang dikenakan Miao Miao hari ini? Yang Mulia, gaun saya tersingkap. Cepat bantu aku menutupinya. Pangeran Cheng, apakah selir Su milikku ini terlihat cantik? Hamba layak dihukum. Seseorang antar selir Su kembali ke istana. Yang Mulia, jika aku berjalan seperti ini sekarang, orang-orang akan mengetahuinya. Sangat manja. Semuanya, tundukkan kepala kalian. Siapapun yang berani mengangkat kepala dan melihat, aku akan membuat matanya mendapat hukuman berat. Murong Wan Er, kamu ingin meminjam tangan Putri Aning untuk menghabisiku? Sayangnya karena ada Xiao Jin di sini, kamu tidak akan pernah berhasil. Selir Su yang tak tahu malu. Malam ini aku harus melihat seperti apa sebenarnya rupa penggoda milikmu itu. Tidak sangka Yang Mulia mengadakan pesta penganugerahan gelar untuk pertama kalinya, ternyata bukan demi selir agung, melainkan demi selir Su. Siapa sebenarnya asal-usul selir Su ini? Bisa melangkahi selir agung dan mendapatkan kasih sayang Yang Mulia seperti ini. Pasti, dia memiliki kecantikan yang tiada tara. Yang Mulia, pesta akan segera dimulai. Adik selir Su, mengapa belum muncul juga? Mungkinkah karena sudah lelah melayani Yang Mulia di taman istana, sehingga membuat semua orang menunggu lama? Selir Su mendapatkan kasih sayang di taman istana? Ini benar-benar terlalu berani. Jika dia wanita pembawa sial, itu tidak baik. Keruntuhan dinasti sebelumnya adalah sebuah peringatan. Mengapa terburu-buru? Dia sudah datang. Jadi inilah selir Su itu. Pantas saja bisa membuat Yang Mulia begitu terobsesi, benar-benar cantik luar biasa. Bagaikan bidadari dari kayangan. Di ibu kota ini, saya belum pernah melihat wanita secantik itu. Yang Mulia, semoga selir agung mendapatkan keberuntungan dan kesejahteraan. Berdirilah, berikan kursi. Terima kasih Yang Mulia. Miao Miao, kemarilah. Miao Miao, mengapa datang terlambat sekali? Kamu bahkan berganti pakaian? Suamiku, tadi saat menyalin kitab suci, aku tak sengaja terkena tinta, jadi aku meminta Momo mengantarku berganti pakaian. Ternyata dia adalah Putri Cheng. Tak disangka kalau Putri Cheng ternyata begitu cantik. Bersama adalah Pangeran makanan yang Cheng, kamu suka. sungguh kecocokan yang sangat sempurna. Sepasang kekasih yang sangat serasi. Terima kasih suamiku. Li Dezong, Saya di sini. berikan aku sebuah kursi di sebelah Pangeran Cheng. Aku ingin minum sepuasnya bersama Pangeran Cheng. Hamba merasa tidak enak. Wibawa Yang Mulia ada di sini. Mana berani hamba duduk di kursi utama? Yang Mulia, mari. Yang Mulia, saya bersulang untuk Anda. Yang Mulia, bukankah Anda bilang bahwa selir Su akan datang? Aku tidak melihatnya. Di mana dia? Kapan aku pernah bilang kalau Jiayuku akan datang? Lengan Jiayuku terluka, tidak cocok untuk menghadiri perjamuan malam ini. Namun, meskipun Jiayuku tidak datang hari ini, aku tetap harus memberikan hadiah yang seharusnya. Seseorang, bawakan hadiahnya. Selir Su sangat berbudi luhur. Ia sangat disayangi Yang Mulia. Yang Mulia,
khusus diberikan hiasan bunga 7 pohon, 1 mahkota kehormatan, 1 liontin giok naga Phoenix, 10 mutiara laut selatan, 10 mutiara malam, 1000 liang emas, 100 gulung kain sutra. Semua hadiah ini adalah perlakuan yang hanya didapat Selir Agung. Selir Su benar-benar sangat disayangi Yang Mulia. Yang Mulia bahkan memberikan liontin giok kesayangan beliau kepadanya. Yang Mulia, semua hadiah untuk Selir Su sudah ada di sini. Apakah harus dibawa kembali ke istananya, atau bagaimana? Kemarilah. Kemarilah. Yang Mulia sedang menatap, tapi kenapa matanya dengan Su Miao Miao seperti saling menggoda? Mereka tidak saling mengenal, kan? Yang Mulia, apakah ada yang ingin Anda perintahkan pada saya? Ternyata Yang Mulia memanggil kakakku. Yang Mulia, izinkan saya berterus terang. Selir Su hanyalah selir tingkat 3, hadiah yang diberikan terlalu besar, dan tidak sesuai dengan aturan istana. Selir Agung adalah pemimpin dari harem. Jika ingin memberi hadiah, seharusnya Selir Agunglah yang menerimanya terlebih dahulu. Di dalam haremku, aku akan memberikan hadiah kepada siapapun yang aku mau. Apa kalian mencoba mengajari aku cara melakukan sesuatu? Saya tidak berani. Redamlah amarah Anda, Yang Mulia. Mohon maafkan kami, Yang Mulia. Mohon tenangkan diri Anda, Yang Mulia. Semua orang akan berusaha keras mendapatkan hadiah dariku. Tapi kamu berbeda? Seolah takut dengan pemberianku. Dan langsung menyembunyikannya dengan cepat. Di dalam hatimu, apakah aku seburuk itu di depan orang lain? Kirimkan semua hadiah ini kembali ke istana Selir Su. Baik, bos. Aku sudah lelah. Kembali ke istana. Kalian semua, bubarlah. Hormat kami untuk kepergian Yang Mulia. Miao Miao, cepatlah berdiri. Hati-hati agar jangan sampai mengganggu bayi dalam kandunganmu. Sapu tangan di tangan Su Miao Miao itu. Apakah Selir Su itu benar-benar dia? Dasar sampah, Selir Su. Berhenti di situ. Siapa yang kamu panggil Selir Su? Kak, jangan biarkan dirimu ditipu olehnya. Kalau tidak percaya, lihat saja sapu tangan di lengannya. Kenapa di sini tidak ada sulaman naga? Apa yang Anda katakan, Nyonya? Mana mungkin aku ini Selir Su? Murong Wan Er, apa kamu pikir aku akan semudah itu membiarkanmu menemukan kesalahanku? Aku hanya ingin membuatmu dan Murong Jing saling bermusuhan saja. Wan Er, apa yang sedang kamu perbuat? Sapu tangan ini aku sendiri yang membalutnya. Miao Miao sudah terluka, tapi kamu masih memfitnahnya. Sejak kapan kamu berubah menjadi begitu jahat seperti ini? Kak. Cukup. Pikirkan sendiri perbuatanmu itu. Miao Miao, ayo kita pergi. Murong Wan Er, Murong Jing sudah tidak percaya lagi padamu. Tanpa dukungannya lagi, hari-hari indahmu akan segera berakhir. Wanita kejam Su Miao Miao ini, beraninya dia menantangku. Berhenti di sana. Nyonya, ada kabar buruk. 2 pelayan istana yang diutus untuk memberi pelajaran pada Su Miao Miao sudah dihukum mati oleh Kaisar, katanya karena telah menyinggung Selir Su. Bagaimana mungkin bisa berhubungan dengan Selir Su? Mungkinkah Su Miao Miao berpihak kepada Selir Su? Lalu kita harus bagaimana? Jika terus seperti ini, Kaisar dan Pangeran pasti akan lebih memihak kepada mereka. Apa kamu anggap aku sudah tiada? Kaisar dan kakakku adalah orang-orangku. Bukannya dia hanya mencari perhatian di depan mereka saja? Aku tidak mungkin kalah dari mereka. Batas waktu 3 hari sudah tiba. Mengapa masih belum ada kabar perceraian Su Miao Miao? Yang Mulia, ini adalah sup yang dikirimkan oleh Selir Agung untuk Anda. Tidak mau minum? Buang saja. Yang Mulia, ini adalah pakaian tidur yang disulam sendiri oleh Selir Agung untuk Anda. Buang? Baik. Yang Mulia, Selir Agung. Pergi. Yang Mulia. Batas waktu 3 hari sudah tiba.
Apakah Selir Su sudah bercerai dengan Pangeran Cheng? Yang Mulia, Selir Su belum bercerai. Apakah Murong Jing yang memaksanya, sehingga dia tidak ingin bercerai? Yang Mulia, Pangeran Cheng sangat memanjakan Jieyu. 2 hari ini, beliau bahkan sengaja mengundang rombongan Siksi pergi ke kediaman raja untuk membawakan pertunjukan bagi Jieyu. Su Miao Miao, kamu adalah Jieyu milikku. Bagaimana mungkin kamu bisa tenang menikmati pertunjukan di kediaman raja? Yang Mulia, Selir Su hidup sangat baik dan nyaman. Mereka hidup rukun sebagai suami istri. Setiap hari selalu terlihat bersama. Mohon tenangkan amarah Anda. Yang Mulia, mohon tenang. Su Miao Miao, kamu berani mempermainkanku? Yang Mulia, saya punya urusan yang ingin disampaikan kepada Anda. Ada urusan apa? Ibu Suri menyuruh saya untuk bertanya. Apakah Anda bisa ikut dengan saya ke kediaman Pangeran Cheng untuk mengunjungi keluarga? Lagi-lagi, kediaman Pangeran Cheng? Aku tidak mau pergi. Enyah. Apakah kalian sudah mendapat informasinya? Kenapa kemarin Yang Mulia marah besar sekali? Itu karena Selir Su. Lihat saja sendiri, Nyonya. Semua barang berharga yang pernah beliau berikan padanya, semuanya dikeluarkan dan dibuang begitu saja. Sudah kuduga, wanita penggoda seperti itu. Lambat laun pasti akan dibenci oleh Yang Mulia, jadi aku tidak perlu repot-repot bertindak sendiri. Nyonya memang sangat bijak. Namun, setelah urusan Selir Su selesai, masih ada Su Miao Miao di kediaman pangeran. Kudengar beberapa hari ini, pangeran sangat memanjakannya. Jika terus begini, urusan Tuan Putri dan pangeran bisa saja menjadi masalah. Su Miao Miao wanita sampah itu. Untuk menghabisinya, bagiku semudah menyingkirkan seekor semut saja. Waktu 3 hari sudah lewat. Dengan sifat penguasa kejam seperti Xiao Jin itu, jika dia tahu aku tidak berpisah dengan Murong Jing, dia pasti akan marah besar, bukan? Su Miao Miao, pernahkah aku mengatakannya padamu? Maafkan aku. Aku lelah. Mari kembali ke istana. Bubarlah semuanya. Tidak boleh, Su Miao Miao. Kamu tidak boleh luluh. Jangan hanya karena Xiao Jin mengatakan hal-hal manis, kamu jadi melupakan situasi dirimu sendiri. Saatnya memanfaatkan dia, aku tetap harus memanfaatkannya sedikit. Aku memberimu waktu 3 hari untuk berpisah dengan Pangeran Cheng. 3 hari lagi, tidak peduli Pangeran Cheng setuju atau tidak, aku sendiri yang akan menjemputmu kembali ke istana. Xiao Jin, sebaiknya kamu tepati janjimu. Putri Cheng, Selir Agung pulang untuk mengunjungi keluarga. Beliau ingin minum sup babau linglong buatan tangan Anda sendiri. Mari silakan. Apa yang kukhawatirkan akhirnya terjadi juga. Momo, tanganku sedang terluka. Pangeran bilang aku tidak boleh menyentuh air. Sebaiknya Putri Mahkota jangan mengulur waktu lagi. Semua orang sudah menunggu. Silakan. Bawa Putri Mahkota ke dapur. Su Miao Miao, jangan kira aku akan terus-menerus memanjakanmu. Lebih baik kamu masuk ke istana dengan patuh. Jika tidak, Kasim, hadiah-hadiah ini, bukankah Yang Mulia sudah memerintahkan untuk membuangnya? Mengapa masih ada di sini? Dibuang pagi tadi, lalu baru saja kami disuruh mengambilnya kembali. Lihatlah tanganku. Mengambil barang di kolam teratai, sampai kulitnya lecet. Hati Kaisar memang sulit ditebak. Lalu soal kediaman Pangeran Cheng, apakah Anda ingin melaporkannya kepada Yang Mulia? Ada apa?
Apakah Su Miao Miao sudah menyadari kesalahannya dan datang memohon padaku agar dijemput ke istana? Melapor pada Yang Mulia bukan begitu. Ini soal selir agung yang membawa Putri Aning kembali ke kediaman pangeran. Siapkan tandu ke kediaman Pangeran Cheng. Bukankah Yang Mulia bilang tidak akan pergi ke kediaman Pangeran Cheng lagi? Entahlah. Ibu, suplemen-suplemen ini semuanya diminta oleh Tuan Putri langsung dari Ibu Suri. Ini sangatlah berharga. Tuan Putri selalu mengkhawatirkan luka-luka Anda. Tuan Putri sungguh berhati mulia Bak Bidadari. Bagi orang tua sepertiku, jika kelak aku bisa menjadi satu keluarga dengan Tuan Putri, seumur hidupku ini akan terasa sangat bermakna. Ibu, Tuan Putri adalah putri bangsawan. Jangan bicara sembarangan. Tuan Putri, salam hormat dan keberkahan bagi selir mulia. Kamu ini istri Pangeran Cheng. Menurutku, ternyata biasa saja. Apakah gejala kehamilan Miao Miao sudah sedikit mereda? Terima kasih atas perhatiannya, suamiku. Sekarang sudah jauh lebih baik. Ibu pengasuh Zhao, yang kamu bawa di tanganmu itu, apakah sup 8 harta karun? Benar, Yang Mulia. Ini dibuat langsung oleh tangan istri pangeran. Tuan Putri, sup ini sangat lezat dan segar. Tidak hanya aku yang menyukainya, kakak juga sangat suka meminumnya. Karena ini adalah favorit Pangeran Cheng, maka aku juga ingin mencicipinya. Di dalam buku, Putri Aning, Tuan Putri akan meminum sup ini lalu tidak sadarkan diri karena racun. Pemilik tubuh asliku pun akhirnya disekap dan menderita luar biasa. Dasar wanita kejam, beraninya kamu meracuni Tuan Putri. Pengawal, tangkap dia. Tuan Putri, jangan. Sup ini beracun. Beraninya kamu, Su Miao Miao, berani meracuni Tuan Putri. Tuan Putri mohon tenanglah. Jika racun ini benar-benar aku yang menaruhnya, mengapa aku harus menumpahkan mangkuk sup ini? Tapi semangkuk sup ini dibuat sendiri oleh sang permaisuri. Kami para pelayan tidak ada yang menyentuhnya sama sekali. Saya bisa bersaksi, apa yang dikatakan Ibu Pengasuh Zhao itu benar. Saya juga bisa menjadi saksi. Dasar pelayan kurang ajar berani bicara omong kosong di depan Tuan Putri. Pergi dari sini sekarang juga. Benar saja, alur cerita dalam buku ternyata tidak semudah itu untuk diubah. Jing Er, sampai kapan kamu akan terus menutup-nutupi kesalahannya? Tuan Putri, menantu saya ini sangat cemburuan. Dia pasti iri karena saya sering memuji Anda. Itu sebabnya dia menyimpan dendam pada Anda. Ibu. Pengawal, seret wanita kejam ini pergi dan beri dia hukuman mati. Tuan Putri, ini pasti ada kesalahpahaman. Kakak, meracuni. Jika kamu melindunginya, kamu juga menjadi kaki tangannya. Tutup mulutmu. Pangeran Cheng, aku tahu kamu sangat mencintai wanita kejam ini. Jika hari ini tidak dihukum dengan tegas, maka di mana letak martabat keluarga kerajaan kita? Putraku, jasa yang telah dibangun. Kediaman Pangeran Cheng selama beberapa generasi, apakah kamu akan membiarkannya hancur sia-sia hanya demi wanita ini? Kami mohon Pangeran pikirkan nasib seluruh kediaman ini. Suamiku, aku sungguh tidak menaruh racun. Ibu pengasuh Zhao yang menjebakku. Suamiku, tolong percayalah padaku. Jangan-jangan keluarga kediaman Pangeran Cheng kalian benar-benar berkhianat? Hamba tidak berani. Hamba mohon pada Yang Mulia Tuan Putri, demi rasa hormat pada hamba, mohon ampuni nyawa istri hamba. Suamiku, Murongjing, ini adalah drama terakhir yang kumainkan untukmu. Saat Xiao Jin datang, aku akan membuat kalian semua sangat menyesal. Demi menghargai Pangeran Cheng, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Tapi meskipun hukuman mati diampuni, hukuman fisik tetap tidak bisa dihindari. Pengawal, pukul dia. Murongjing, apa kamu masih ingat? Kamu bilang tidak akan membiarkan siapapun menyakitiku? Tenanglah, ada aku di sini. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Miao Miao. Maafkan aku. Pukul dia.
Murongjing, apakah semua perkataanmu itu hanya membohongiku? Kamu tidak pernah mencintaiku. Apa kamu ingat, demi mengandung anak ini, penderitaan yang kulalui untukmu? Anggap saja aku salah telah mempercayaimu. Wanita rendah memang banyak tingkah. Sepertinya pukulannya terlalu ringan, sampai kamu masih banyak bicara. Murong Wan Er, kamu memfitnahku. Jika Yang Mulia mengetahuinya, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Memangnya kamu ini siapa? Apa kamu pikir Yang Mulia akan melindungimu? Pukul dia dengan keras. Apa kalian belum makan? Astaga, dia terluka? Sepertinya dia akan kehilangan anaknya. Semuanya, hentikan. Kaisar tiba. Su Miao Miao, Yang Mulia, Sembah sujud Baginda Raja. Semoga panjang umur senantiasa. Su Miao Miao, Yang Mulia, Anda datang untuk menyelamatkanku. jangan bicara lagi, aku akan membawamu pergi. Mengapa Ali bisa begitu akrab dengan Yang Mulia? Tidak, aku tidak bisa pergi begitu saja. Siapa yang memberimu keberanian sampai berani menyentuhnya? Kediaman Pangeran Cheng benar-benar merasa punya kuasa tinggi, kemampuannya bahkan melebihi penjara kerajaanku. Mohon ampun Yang Mulia. Kediaman Pangeran Cheng sama sekali tidak punya niat buruk. Kakak Kaisar, Su Miao Miao yang lebih dulu mencoba mencelakaiku, itu sebabnya aku memerintahkan untuk menghukumnya. Ini tidak ada hubungannya dengan Raja Cheng. Benar sekali Yang Mulia. Di hadapan banyak orang, dia mencoba meracuni Tuan Putri. Tuan Putri sudah berbaik hati memberinya kesempatan. Yang Mulia, jangan biarkan wajah memelasnya itu menipu Anda. Wan Er, Mohon redakan amarah Anda Yang Mulia. Jika di hadapanku, kamu masih berani menjelek-jelekannya, satu kata pun saja, maka jangan harap lidahmu itu akan tetap ada. Yang Mulia, bukan aku yang meracuninya, tapi dia. Yang Mulia mohon bertindak bijak. Saya tidak mungkin. Dia Pengawal? berani meracuni Tuan Putri. Habisi dia. Baik. Ayo pergi. Yang Mulia, mohon ampuni saya. Yang Mulia, tolong ampuni nyawa saya. Tunggu dulu. Kakak Kaisar, bagaimana bisa Anda hanya percaya pada perkataan sepihak Su Miao Miao? Setiap kata yang dia ucapkan, aku selalu mempercayainya. Dia ternyata tidak ragu-ragu, memilih untuk mempercayaiku. Yang Mulia, Ibu pengasuh Zhao adalah pengasuhku sejak kecil. Dia dan Tuan Putri tidak punya masalah apapun. Dia tidak akan mencelakai Tuan Putri. Jika dia tidak berani, berarti kamu yang berani. Dia yang tiada atau kamu yang tiada, pilih salah satu. Nyonya, Anda dibesarkan oleh tangan saya sendiri. Saya sangat setia kepada Anda. Anda tidak boleh membiarkan saya celaka begitu saja. Nyonya! Sandiwara saling serang antar penjahat benar-benar sangat menarik. Kenapa diam saja? Seret keluar dan habisi dia. Ampuni saya, Yang Mulia. Sebenarnya selir agung yang mencelakai Tuan Putri. Omong kosong. Jing Er, kamu harus melindungi adik perempuan milikmu. Ibu. Yang Mulia, selir agung sudah lama ingin meminjam tangan Tuan Putri untuk melenyapkan sang permaisuri. Bungkus obat ini diberikan oleh selir agung. Dia menyuruh saya memasukkannya ke dalam sup Tuan Putri. Dia ingin membuat Tuan Putri pingsan selama 3 hari demi memanfaatkan orang lain untuk melakukan rencananya. Kamu bohong. Aku dan Tuan Putri tidak ada dendam sama sekali.
Bagaimana mungkin aku mencelakai Tuan Putri? Yang Mulia, saya bersumpah demi langit, jika saya berbohong sedikit pun, biarlah saya dihukum dengan berat. Nyawa sampah sepertimu, mana bisa dibandingkan dengan nyawaku? Seret keluar, bawa keduanya, dan habisi mereka. Murong Wan Er, jika kamu lenyap begitu mudahnya, itu akan terasa terlalu menguntungkan bagimu. Yang Mulia, jangan biarkan karena aku, Anda mendapatkan nama buruk karena bersikap kejam. Kau pikir aku peduli dengan semua itu? Yang Mulia tidak peduli, tapi Miao Miao peduli. Terlebih lagi, menyerahkannya pada kuil Dali untuk ditangani dengan adil, bukankah itu cara yang lebih terhormat? Untuk mengembalikan nama baikku, Su Miao Miao? Su Miao Miao? pengawal kekaisaran, dengarkan perintah. Siap, Yang Mulia. Bawa kedua orang ini ke kuil Dali, selidiki kasus ini dengan tuntas, umumkan hasilnya pada dunia, dan kembalikan nama baik Su Miao Miao. Yang Mulia, saya adalah selir agung Anda. Anda tidak punya hubungan apapun dengan Su Miao Miao. Bagaimana mungkin Anda membantunya? Tentang aku dan dia, siapa bilang kami tidak punya hubungan? Su Miao Miao adalah milikku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Miao Miao adalah milik Yang Mulia? Bawa mereka. Ayo, cepat jalan. Jalan. Mungkinkah Yang Mulia adalah pemain harpa itu? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana lukanya? Yang Mulia, meskipun Nyonya menunjukkan tanda-tanda kehilangan anak, untungnya dia telah meminum obat pelindung kandungan, janinnya pun tidak dalam bahaya. Janin? Dia hamil? Benar, Nyonya sudah hamil selama lebih dari 2 bulan. 2 bulan yang lalu? Mungkinkah anak ini adalah milikku? Xiao Jin ternyata berada di samping ranjang dan menjagaku semalaman. Xiao Jin ternyata berada di sisi tempat tidur menjagaku semalaman. Su Miao Miao. Yang Mulia, Jangan bicara dulu. Aku akan membawamu pergi. Siapa yang memberi kalian keberanian sampai berani menyentuhnya? Setiap kata yang dia ucapkan, aku mempercayainya. Xiao Jin, aku mendekatimu, memanfaatkanmu, tapi kamu tanpa ragu sedikit pun memilih untuk mempercayaiku dan melindungiku. Kamu sudah sadar? Yang Mulia, Su Miao Miao, kamu tidak mau masuk istana menjadi selirku dan bersikeras tetap tinggal di kediaman Pangeran Cheng hanya untuk ditindas oleh mereka? aku pun tidak menyangka bahwa selir mulia akan menjebakku seperti itu. Ibu mertuaku pun sangat berpihak padanya dan bertindak kejam kepadaku. Tidak apa-apa. Mulai sekarang kamu akan tinggal di istana. Tetaplah berada di sisiku. Tak akan ada satu orang pun yang berani menyakitimu lagi. Tinggal di istana? Tapi sekarang aku masih Putri Cheng. Bagaimana mungkin aku tinggal di istana? Ini tidak sesuai dengan etika. Orang-orang di kediaman Pangeran Cheng sudah memperlakukanmu seperti itu. Apa kamu masih menganggap dirimu Putri Cheng? Apa kamu begitu mencintai Murong Jing? Aku. Ataukah karena anak di dalam kandunganmu itu bukan milikku, melainkan milik Murong Jing? Su Miao Miao?
Mengapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Anak itu sebenarnya anak siapa? Jika sekarang aku memberitahu Xiao Jin bahwa anak itu adalah anaknya, apakah dia akan percaya? Kamu tidak berani mengatakannya. Dia memperlakukanku seperti ini. Seharusnya aku tidak meragukan lagi perasaannya padaku. Jadi, anak ini milik Murongjing? Anak di dalam perutku ini sebenarnya adalah... Yang Mulia Ibu Suri, Adalah... jangan masuk sembarangan. Menyingkir. Kaisar, kamu berani menangkap seluruh anggota kediaman Raja Cheng dan memasukkan semuanya ke dalam kuil Dali, bahkan merebut Putri Cheng untuk masuk ke istana. Jika berita tentang raja yang merebut istri bawahannya tersebar luas, betapa konyolnya kalian berdua di atas tempat tidur ini, hingga lupa dengan aturan dunia. Yang Mulia, cepat lepaskan aku. Ibu Suri sedang melihat. Biarkan saja Ibu Suri melihat. Aku tidak akan menyerahkanmu kepada siapapun. Sungguh memalukan. Benar-benar tidak pantas dan memalukan. Yang Mulia, dalam rahim istri hamba, Sumiao Miao, sudah mengandung anak hamba. Hamba memohon kepada Yang Mulia untuk mengembalikan istri hamba. Putri Cheng sedang mengandung seorang anak. Ibu Suri, Yang Mulia, tolong lepaskan aku. Diamlah dan jangan bergerak. Murongjing, apakah Sumiao Miao akan ikut kembali bersamamu atau tidak? Itu bukan kamu yang memutuskan, melainkan keputusannya sendiri. Saat dia dihina oleh orang lain, kamu tidak melindunginya, maka kamu telah kehilangan hak untuk menjadi suaminya. Ali, aku tahu mengenai kejadian semalam. Kamu sangat kecewa, bahkan diriku sendiri pun merasa sangat kecewa dan sangat menyesalinya. Ali, kamu tahu sendiri, perjuanganku selama ini sangat berat. Ibu dan adik perempuanku telah banyak berkorban untukku. Karena itulah aku sempat bingung, hingga tidak bisa melindungimu. Ali, aku sudah tahu bahwa aku salah. Aku Murongjing bersumpah demi langit, bahwa seumur hidup ini aku hanya peduli padamu. Aku tidak akan pernah lagi seperti semalam, memihak kepada orang luar. Ali, pulanglah bersamaku, maukah kamu? Berdasarkan ketulusannya itu, dibandingkan jika kamu berada di istana ini, dan harus bergantung pada orang lain, hanya untuk mendapatkan sedikit belas kasihan kaisar, itu jauh lebih baik, bukan? Lagi pula, kamu juga sedang mengandung anak Pangeran Cheng. Jika tetap di istana, itu akan mengacaukan garis keturunan kerajaan. Meskipun aku tidak mengatakan apa-apa, namun omongan dari rakyat Dazhou, serta hukum adat yang ada, tidak akan pernah menerimamu. Mengacaukan keturunan? Sangat konyol. Sejak aku menjemput Sumiao Miao ke istana, dirinya adalah milikku, dan anak dalam kandungannya adalah benih dariku. Pangeran Cheng itu bukan siapa-siapa, beraninya dia dianggap punya keturunan. Ibu Suri, jika memang harus membahas hukum, biarlah Zhongzheng Temple mencatatnya dalam silsilah keluarga kerajaan, bahwa anak itu akan lahir atas namaku. Aku ingin lihat, siapa orang yang tidak takut kehilangan nyawa, yang berani mempertanyakan asal-usul anak kaisar? Dia mengira bayi di dalam rahimku adalah anak Murongjing, tapi dia tetap ingin memasukkannya ke dalam silsilah kekaisaran. Kaisar, demi wanita ini, kamu bahkan mengabaikan hukum leluhur kita? Apa kamu sudah gila? Aku sudah membulatkan tekad. Hari ini, meskipun seluruh pejabat istana datang memohon, aku tidak akan pernah membiarkan Sumiao Miao pergi. Yang Mulia, Anda baru saja mengatakan, biarkan Ali sendiri yang memutuskan untuk pergi atau tinggal. Kata-kata seorang raja harus dipegang. Yang Mulia, biarkan aku memilih sendiri. Ali, kembalilah ke wilayah kekuasaanku denganku. Kita akan membesarkan anak ini bersama. Begitu meninggalkan ibu kota, tidak akan ada lagi orang yang memaksamu ataupun mengancammu. Sumiao Miao, tetaplah di sisiku. Ali. Ali,
Murongjing, orang yang memaksa dan menghinaku, selama ini hanyalah dirimu sendiri. Demi kekuasaan, hal-hal yang kamu paksakan padaku, apa kamu sudah lupa semuanya? Seumur hidupku, aku tidak akan pernah bersamamu, dan aku juga tidak akan pernah memaafkanmu. Aku ingin bercerai darimu. Murongjing, apa kamu dengar? Miao Miao telah memutuskan untuk menceraikanmu. Pengawal, siapkan alat tulis. Tidak. Saya tidak akan pernah setuju untuk bercerai. Ali, kamu membenciku dan menyalahkanku. Bahkan jika kamu ingin menghancurkanku hingga jadi debu, aku akan menerimanya. Namun, Su Miao Miao adalah satu-satunya istri sah yang pernah aku nikahi secara resmi dalam hidup ini. Aku tidak akan pernah menulis surat cerai ini. Murongjing, tidak masalah jika kamu tidak menulisnya. Miao Miao yang akan menceraikan suaminya. Apa? Menceraikan suami? Kaisar, sejak zaman kuno, kapan pernah ada hal tidak masuk akal seperti wanita menceraikan suami? Jika kamu begitu memanjakannya, apakah kamu ingin mempermalukan para leluhur? Ibu Suri, Anda juga seorang wanita. Jika Anda bertemu dengan pria sejahat serigala, apakah Anda hanya akan berdiam diri dan mati terperangkap di dalam kandang? Lagi pula, sejak zaman dulu wanita tidak diizinkan menceraikan suaminya. Peraturan ini memang tidak masuk akal. Hari ini aku akan mematahkan belenggu itu. Li Dezong, Ya, ambilkan stempel kerajaan. baik. Untuk urusan apapun, akulah yang akan menanggungnya untukmu. Murongjing, ini adalah surat cerai. Hubungan kita sebagai suami istri berakhir di sini. Sejak saat ini kita tidak punya hubungan lagi, dan tidak akan pernah berurusan lagi selamanya. Tidak punya hubungan lagi, dan tidak akan berurusan lagi? Ali, kamu bilang, seumur hidupmu, hanya akan mencintai aku seorang. Itu adalah Su Miao Miao yang dulu. Saat dia mencintaimu sepenuh hati, kamu malah memberikannya kepada orang lain. Murongjing, kamu sangat pintar. Semua yang terjadi hari ini, seharusnya sudah bisa kamu duga. Tidak mungkin. Ali! Murongjing, mulai sekarang, di dunia ini tidak akan ada lagi permaisuri Cheng. Su Miao Miao adalah ratu bagiku. Yang mulia, Kaisar, membiarkannya tinggal di istana sudah merupakan kesalahan besar. Dan kamu masih ingin menjadikannya ratu? Ibu Suri, saat penglihatanku hilang, dialah Miao Miao yang menyelamatkan hidupku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan ada di posisi sekarang. Hanya Miao Miao satu-satunya untukku. Xiao Jin, aku selalu memanfaatkan ketulusanmu. Tak disangka, ternyata kamu sudah memberikan ketulusanmu sepenuhnya padaku. Kedua matanya pernah buta. Kalau begitu aku memilih dia. Setelah memilih, kamu malah memilih seorang si buta yang lemah dan tak berdaya ini? Tidak mungkin. Ternyata memang benar begitu. Dia benar-benar pemain kecapi itu. Aku bahkan dengan tanganku sendiri menyerahkan orang yang paling aku cintai, memberikannya kepada orang lain. Sudah dengar kabarnya? Selir Su di istana. Terjangkit penyakit parah, dan tiba-tiba sudah tiada. Satu selir agung, satu selir madya. Tidak ada yang berakhir dengan baik. Pergi. Selir Su sudah tiada. Begitu dia tiada, hanya tersisa Si, tanpa status itu, yaitu Su Miao Miao. Tunggu sampai aku kembali ke istana. Aku akan membuatnya, dan anak haram dalam kandungannya itu, celaka bersama. Tita Suci, tiba. Sudah kuduga, Baginda datang untuk menjemputku keluar dari istana. Atas perintah langit, Kaisar menyatakan, Murong Wan Er telah mencelakai putri, maka gelar bangsawan dicabut
dan dijatuhi hukuman mati. Keluarga ibundanya klan Murong yang tidak menghargai wibawa surga telah berlumur dosa besar, segera dicopot jabatan gelar rajanya, seluruh kediaman disita, seluruh orang di dalamnya dibuang sejauh 3.000 mil. Tidak ada pengampunan, apapun alasannya, hormatilah titah ini. Tidak mungkin. Aku tidak menaruh racun pada Tuan Putri. Itu hanya obat bius biasa. Yang Mulia tidak akan membiarkan masalah sepele ini membuatnya harus menghabisiku. Masalah sepele? Anda melukai Selir Su, yang paling disayangi Yang Mulia. Bagaimana bisa itu disebut masalah sepele? Aku tidak memukul Selir Su. Yang kupukul hanyalah... Maksudmu, Su Miao Miao dan Selir Su adalah orang yang sama? Dia bukan lagi Selir Su sekarang. Dia akan segera menjadi ratu bagi dinasti Zhou kita. Ratu? Tidak. Tidak mungkin. Dia sedang mengandung anak orang lain. Bagaimana bisa dia menjadi ratu? Bagaimana bisa dia menjadi ratu? Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia menjadi ratu? Tidak mungkin. Ratuku, sangat cantik. Yang Mulia, aku adalah wanita yang sudah pernah menikah. Meski Ibu Suri tidak lagi menghalangi, tapi para menteri masih menentangnya. Apakah Anda benar-benar ingin menentang dunia dan mengangkatku menjadi ratu? Ya, hal yang sudah kuputuskan tidak akan pernah berubah. Bagaimana jika aku pernah membohongimu? Bagaimana jika tujuanku mendekatimu tidaklah tulus? Bagaimana jika aku... Cukup. Miao Miao, tidak peduli kau pernah membohongiku ataupun memiliki rencana lain. Aku hanya tahu, orang yang aku inginkan adalah kamu. Tapi aku tetap membohongimu. Anak dalam kandunganku adalah... Sebenarnya, anak dalam kandunganku ini adalah... Aku tidak ingin mendengar nama pria lain dari mulutmu. Karena kamu sudah membohongiku, maka bohongilah aku seumur hidup. Kenapa? Apa kamu pikir aku bisa bersikap cukup murah hati hingga bisa menoleransi pria lain? Yang Mulia, tidak ada pria lain. Anak di dalam perutku ini adalah anakmu. Miao Miao, apakah yang kamu katakan itu benar? Atas nama surga, Kaisar bersabda, mengingat Miao Miao dari keluarga Su, yang lembut dan bermartabat, maka kini ia diangkat menjadi permaisuri, diberikan gelar Zhao Yi, dianugerahi segel emas dan buku kehormatan, untuk menjadi ibu dari seluruh negeri. Hormatilah dekret ini. Yang Mulia mengabaikan semua tentangan, demi mengangkat mantan Putri Cheng sebagai permaisuri. Ini sungguh benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan hanya itu, Yang Mulia bahkan membubarkan harem demi permaisuri baru, dan mengumumkan kepada seluruh negeri, bahwa ia tidak akan lagi mengambil wanita baru ke istana seumur hidupnya. Panjang umur Yang Mulia Kaisar. Panjang umur permaisuri. Semua pejabat, silakan bangkit. Miao Miao, akhirnya kamu menjadi permaisuriku. Akhirnya aku berhasil keluar dari alur cerita di dalam buku, bukan saja menjadi orang paling terhormat di Dazhou, dengan kedudukan yang begitu tinggi, seperti burung feniks yang terbang di langit 9, tetapi aku juga telah menemukan orang yang paling mencintaiku seumur hidup.